Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan jual beli dan khiyar. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab ialah al-bay', yang secara etimologi berarti mengambil dan memberikan sesuatu. Ada juga yang mengartikan sebagai aktivitas saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Kata al-bayu adalah turunan atau derivatif dari kata al-bara, yaitu memiliki arti depa. Mengapa depa? Karena pada saat itu, orang Arab mengelurkan depa mereka saat melakukan transaksi jual beli yang kemudian diiringi dengan saling menepukkan tangan sebagai pertanda bahwa seluruh transaksi atau akad telah berjalan dengan lancar dan telah terjadi perpindahan kepemilikan atau disebut takabur. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Pendapat lain juga menyatakan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola atau tasyaruf dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syarat. Kata tukar-menukar atau peralihan sebuah kepemilikan dengan penggantian mengandung maksud yang sama, bahwa kegiatan pengalihan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Dalam kitab Al-Mufradat fi Ghoribi Al-Quran karya Ar-Raghib Al-Shafani dinyatakan bahwa jual beli dalam bahasa Al-Quran dikenal dengan kata al-bay', yang artinya memberikan barang dan mengambil harga nilai atau menjual. Dengan kata lain, jual beli merupakan tukar-menukarkan sesuatu dengan sesuatu berdasarkan keridhoan antara keduanya. Sedangkan secara syarok, jual beli adalah memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Adapun pengertian jual beli menurut istilah terminologi, yaitu tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam bahasa yang lain, jual beli dalam Islam adalah transaksi tukar-menukar yang memiliki dampak, yaitu bertukarnya kepemilikan atau takabut, yang tidak akan bisa sah bila dilakukan tidak beserta akad yang benar dan baik yang dilakukan dengan cara verbal atau ucapan maupun perbuatan. Macam-macam jual beli. Yang pertama ada jual beli gahar. Jual beli gahar adalah jual beli yang mengandung bahaya yang mengancam salah satu dari penjual atau pembeli sehingga menyebabkan lenyap atau musnahnya harta salah satu dari keduanya. 10 macam jual beli gahar. Tidak dapat diserahkan atau menjual anak hewan yang masih belum lahir. Tidak diketahui harga dan barang. Tidak diketahui sifat barang atau harganya, tidak diketahui ukuran barang dan harganya, tidak diketahui masa yang akan datang, menghargakan 2 kali pada suatu barang, menjual barang yang diharapkan selamat, menjual beli husna, misalnya membeli memegang tongkat jika tongkatnya jatuh, maka wajib membeli. Jual beli munabzah, yaitu beli dengan cara melempar, seperti melempar baju, maka jadilah jual beli. Jual beli mulamasah yang mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya. Yang kedua adalah jual beli ijon. Jual beli ijon adalah istilah fikih disebut al-muhadarah atau al-mukhalah, yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau ketika masih kecil-kecil atau hijau. Contohnya seorang membeli padi yang baru keluar bulirnya padahal bisa jadi ketika menuju panen terjadi gagal panen yang akan menimbulkan kerugian salah satu pihak. Ulama sepakat bahwa ijon yang diharamkan adalah yang ada unsur ketidakjelasan. Namun bila menjual buah atau biji-bijian yang masih muda itu langsung dipetik, maka hukumnya sah. Saya akan mempresentasikan tentang ketentuan jual beli dan khiyar. Ketentuan jual beli gharar. Gharar dilarang jika 1. Tidak dapat diserahkan atau menjual anak hewan yang belum lahir. 2. Tidak diketahui harga dan barang. 3. Tidak diketahui sifat barang. 4. Tidak diketahui ukuran barang. 5. Tidak diketahui masa yang akan datang.
6. Menghargakan 2 kali pada suatu barang. 7. Menjual barang yang diharapkan selamat. 8. Jual beli husak. Misalnya pembeli memegang tongkat. Jika tongkatnya jatuh, maka wajib membeli. 9. Jual beli manabzanah atau dengan cara melempar. 10. Jual beli mulamasah atau jika mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya. Ketentuan jual beli ijon. Jual beli ijon harus jelas. Bila menjual buah atau biji-bijian yang masih muda, itu langsung dipetik, maka hukumnya sah. Rukun dan syarat dalam jual beli. Untuk rukun jual beli yang pertama yaitu orang yang berakad, penjual dan pembeli. Maksud dari sini tentu sudah jelas bahwa rukun jual beli tidak akan terjadi apabila tidak ada penjual sebagai pihak yang menawarkan barang dagangannya dan tidak ada pembeli sebagai pihak yang membutuhkan barang dagangannya. 2. Sigot. Adapun sigot yaitu ijab qabul seperti perkataan penjual, saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu, dan perkataan pembeli, saya terima atau saya beli. Tidak sah serah terima sebagaimana yang bisa berlangsung di kalangan masyarakat karena tidak ada sigot ijab qabul. 3. Ada barang yang dibeli. Rukun jual beli dalam Islam berikutnya adalah harus ada maq'ud alias barang yang dibeli. Tidak sekedar harus adanya barang, namun juga dalam Islam barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat. Tujuannya agar pihak yang membelinya tidak merasa dirugikan. Yang keempat adalah ada nilai tukar pengganti barang merujuk definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Rukun jual beli adalah saling tukar harta atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Yang kedua yaitu syarat jual beli. 1. Penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridho. 2. Penjual dan pembeli dalam keadaan cakap, 3. Sadar dan dewasa. Adanya akad alias kesepakatan jual beli. 4. Barang yang diperjualbelikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual. 5. Objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang atau haram. 6. Harga jual beli itu harus jelas. Jual beli antara lain yaitu jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat untuk saling menghargai hak orang lain. Untuk yang kedua, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan ataupun suka sama suka. Yang ketiga, masing-masing pihak merasa puas. Dengan demikian, jual beli dapat mendorong masyarakat untuk saling memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk yang keempat, dapat menjauhkan diri dari memakan ataupun memiliki barang yang haram. Untuk yang kelima, penjual dan pembeli akan mendapatkan rahmat dari Allah. Dan yang terakhir yaitu dapat menumbuhkan ketenteraman dan kebahagiaan. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian khiyar. Khiyar merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan berbagai aktivitas bisnis, khususnya dalam persoalan jual beli. Dalam praktiknya, tidak sedikit orang merasa menyesal dalam melakukan transaksi jual beli. Penyesalan tersebut dapat terjadi baik di pihak penjual maupun di pihak pembeli. Penyesalan umumnya diakibatkan oleh tidak adanya transparansi, teknik penjualan yang tidak optimal, sampai persoalan kualitas barang yang ditransaksikan tidak sesuai dengan harapan. Baik karena kesengajaan pihak penjual maupun karena ketidakcermatan, kurang hati-hati atau tergesa-gesa, atau faktor-faktor lainnya dari pihak pembeli. Secara lugah atau bahasa, khiyar berarti memilih, menyisihkan, atau menyaring. Dengan demikian, khiyar dalam pengertian bahasa dapat berarti memilih dan menentukan sesuatu yang terbaik dari dua hal atau lebih untuk dijadikan pegangan atau pilihan. Sedangkan menurut istilah, khiyar adalah hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian usaha atau jual beli untuk menentukan pilihan antara meneruskan perjanjian jual beli atau membatalkannya.
Profesor Dr. Haji Abdurrahman Ghazali MA mendefinisikan khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli, atau hak-hak menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual. Apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan? Khiyar sendiri menurut hukum Islam dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Macam-macam khiyar. Khiyar terbagi menjadi 3, yaitu khiyar majelis atau khiyar makani, kedua khiyar syarat, khiyar zamani, dan yang ketiga adalah khiyar aibi atau cacat. Khiyar majelis. Khiyar majelis adalah hak untuk memilih bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi atau perjanjian jual beli antara melanjutkan atau membatalkan perjanjian atau transaksi. Selama masih berada dalam masjid, akad seperti ini di toko, pasar, dan sebagainya. Ketentuan khiyar majelis atau khiyar makani. Terdapat kebebasan untuk memilih bagi penjual dan pembeli untuk melangsungkan jual beli atau membatalkannya jika masih dalam satu majelis. Apabila kedua pihak telah terpisah dari majelis, maka hilanglah hak khiyar sehingga perubahan dalam jual beli tidak berlaku lagi. Khiyar syarat, yaitu khiyar syarat. Syarat yaitu biar dijadikan syaratnya pada waktu akad jual beli, artinya pembeli atau penjual memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Ketentuan syarat lebih menekan waktu untuk terlaksanakan akad jual beli. Khiyar syarat atau khiyar zamani. Ketentuan khiyar syarat lebih mengutamakan waktu untuk terlaksananya akad jual beli. Pembeli dan penjual memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah khiyar aibi atau khiyar cacat. Hak adalah hak untuk memilih antara membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila ditemukan aib pada barang yang diperjualbelikan, yang terakhir adalah khiyar aibi atau cacat. Khiyar aibi adalah hak untuk memilih antara membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila ditemukan aib pada barang yang diperjualbelikan. Berbelit-belit mulu. Yang terakhir adalah khiyar aibi. Khiyar aib adalah hak untuk memilih antara membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila ditemukan aib pada barang yang diperjualbelikan. Sedangkan pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akan berlangsung. Khiyar aibi atau khiyar cacat adalah hak untuk memilih atau membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila ditemukan aib pada barang yang diperjualbelikan, sedangkan pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad berlangsung. Atau dengan kata lain, jika seseorang membeli barang yang mengandung aib dan ia tidak mengetahui hingga si penjual dan pembeli berpisah, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dagangannya tersebut kepada penjualnya. Kebahagiaan. Untuk selanjutnya yaitu hikmah khiyar. Hikmah khiyar antara lain dapat menghindari terjadinya penipuan pada jual beli. Untuk yang kedua, dapat menghindari penyesalan pada penjual maupun pembeli ataupun salah satunya. Untuk yang ketiga, mendidik penjual dan pembeli untuk selalu berhati-hati, teliti dalam bertransaksi. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan sikap toleransi pada kedua belah pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatim illa billati
أحسنوا حتى يبلغ أشهدا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Yang artinya, dan janganlah kamu berhati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia ada kerabatmu, dan patuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kamu ingat. Surat Asy-Syura 26 ayat 181. Bismillahirrahmanirrahim. Awful kaila wa la takunu minal muhsirin. Yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Surat Asy-Syu'ara 26 ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wazinu bil qistosil mustaqim. Yang artinya, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Surat Asy-Syura 26 ayat 193. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabkhasu nasa asya'ahum wala tasau fil ardi mufsidin. Yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Surat Ar-Rahman 55 ayat 8. Allah tatlu fil mizan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Surat Ar-Rahman 55 ayat 9. Wa aqimu wasna bil qisti wa la tusinu mizan. Dan artinya, dan tegaklah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli dalam Islam termasuk salah satu muamalah atau bertindak, mengamalkan maupun berbuat. Karena jual beli membutuhkan transaksi antar manusia, bisa itu dalam macam masyir, gharar, riba, bahkan batil dan haram pun juga bisa disebut jual beli. Namun, bentuknya terlarang dan tidak sepatutnya dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli manapun. Jual beli memiliki asas-asas, macam-macam, syarat, etika, dan rukun berdasarkan dalil yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta para ulama. Dari sini kita paham bahwa jual beli memiliki etika dan tata tertibnya sendiri, dan sudah sepatutnya kita sebagai pelajar yang baik juga wajib mengamalkan perilaku terpuji. Baik dari segi sosial, budaya, hingga ekonomi. Sekian dari kami, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.